GRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga pada tim Nusa Talent yang telah berkenan melaksanakan kerjasama dengan Unindra untuk melaksanakan webinar pada pagi hari yang cerah ini dengan tema How to Impress Human Resource Person and Win a Recruitment Process. Materi ini sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa dan para lulusan di Unindra, dan lebih khusus lagi bagi peserta webinar pada pagi hari ini. Saya melihat bahwa informasi atau materi yang disampaikan betul-betul menjadi suatu kebutuhan bagi kita semua. Kenapa? Karena pada saat kita menduduki bangku kuliah, pada saat kita melakukan pembelajaran di program studi masing-masing, kita belum mendapatkan bagaimana caranya kita menyusun CV dengan bagus. Kita mungkin memiliki knowledge, memiliki pengetahuan yang kuat, namun bagaimana kita menuangkan itu dalam sebuah kertas yang akhirnya dapat diterima oleh human resources yang ada, atau tempat kita melamar pekerjaan. Kemudian bagaimana kita juga mampu melakukan konfidensi, kepercayaan diri pada saat kita melakukan wawancara, pada saat kita menampilkan diri kita di hadapan human resources yang akan menerima kita. Ini menjadi suatu kebutuhan dan ini tidak kita dapat di bangku kuliah untuk program studi tertentu. Maka saya melihat bahwa ini adalah suatu peluang atau suatu momentum yang sangat bagus dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anakku yang sedang bersiap untuk mencari dunia kerja. Kita pahami bahwa sekarang betul-betul zaman yang luar biasa, berbasis kepada teknologi, di mana bahwa kemampuan kita betul-betul diukur, ya baik bagaimana kita kesiapan kita melakukan wawancara, maupun bagaimana kita menuangkan ya kompetensi diri kita dalam kurikulum VT yang akan kita sampaikan. Kemudian juga saya mendengar adanya materi membangun personal branding. Ya. Jadi benar-benar kita meyakini diri kita untuk siap untuk masuk ke dunia kerja. Tentunya materi ini betul-betul luar biasa dan saya berterima kasih. Kebetulan narasumbernya nanti ada Ibu Emanuela Rika, tentunya akan memberikan materi-materi ini dengan baik dan bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya percaya bila mana dilaksanakan secara luring, mungkin ada simulasi-simulasi yang bisa disampaikan. Ya, bagaimana kita berhadapan pada saat kita wawancara, intonasi kata, komunikasi, dan lain sebagainya. Namun tidak mengurangi, saya yakin bahwa pelaksanaan secara webinar secara daring ini juga pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, saya ucapkan selamat dan sukses kepada peserta yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan pada webinar hari ini bermanfaat untuk Anda, menjadi bekal untuk Anda untuk mencari peluang-peluang pekerjaan di tempat lain dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dari hasil webinar ini. Dan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga berjalan dengan sukses. Karena hari ini juga saya diminta pagi ini untuk sekaligus membuka webinar, maka secara formal dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar How to Impress Human Resource Person and Win a Recruitment Process kita buka secara resmi. Dan akhirnya saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semua. Dan akhirnya sekali lagi sukses dan selamat melaksanakan webinar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Irwan telah memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka acara webinar hari ini secara resmi. Semoga sehat selalu Bapak. Acara selanjutnya yang pastinya sudah ditunggu-tunggu yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Immanuela Reika. Beliau saat ini sebagai seorang senior partnership dan event spesialis di Nusa Talent. Saya akan bacakan sekilas background dari Ibu Reika yaitu pada tahun 2016 beliau sebagai salah satu penerima beasiswa Erasmus. Pada tahun 2018, beliau lulus sarjana komunikasi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Pada tahun 2019, sebagai partner spesialis di Nusa Talent. 2020, sebagai senior partnership dan event spesialis di Nusa Talent. Dan saat ini 2021 sebagai professional certified coach. Yang mana beliau akan memaparkan materinya yaitu How to Impress Human Resource Person and Win Recruitment Process. Para peserta dapat mengajukan pertanyaan dan menaruh pertanyaannya di kolom chat box Zoom meeting yang sudah tersedia dengan format pertanyaan, nama, kemudian program studi, dan disertakan dengan pertanyaan. Pertanyaan terpilih akan dibahas dengan narasumber pada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Immanuela Reika, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Dan semua jajaran. Salam kenal nama saya Reika, boleh panggil Reika. Teman semua sama-sama. Selamat pagi. Sehat dan bahagia juga. Oke, teman-teman di sini boleh panggil Kak Ri atau Kak Reika. Panggil kakak aja, jangan ibu, jangan. Oke, baik. Umuran kita nggak terlalu jauh, jadi kita panggil kakak aja ya. Oke. Kalau gitu bisa langsung aja Bu Mercy. Mohon maaf suaranya. Oke, nggak apa-apa. Apakah teman-teman bisa dengar suaranya dengan jelas? Aman ya? Aman ya? Oke, berarti ini kita bisa langsung mulai aja ya Bu Mercy. Aku izin untuk share screen. Oke, siap. Oke, kita tampilkan dulu PPT-nya. Gimana teman-teman, udah pada sarapan belum? Kalau belum bisa sambil sarapan, tapi jangan hilang fokus juga ya dari materi hari ini. Oke, apakah PPT udah bisa terlihat dengan baik? Oke, udah bisa ya teman-teman. Oke, nah ini mungkin tadi aku dengar dari Hilda banyak teman-teman yang ada kendala ya, ini kenapa nggak bisa pada on cam dan sebagainya. Ya ini memang formatnya webinar teman-teman, tapi kalau misalnya mau ada feedback misalnya kayak Kak ini kecepatan materinya atau nggak kelihatan ataupun misalnya suaranya putus-putus dan sebagainya, boleh lewat chat aja, nanti aku sambil baca. Oke, jadi ya, yang kita akan bahas hari ini temanya adalah Impress a HR Person and Win Recruitment Process. Oke, jadi kita akan ngebahas nih gimana cara pembuatan CV, gimana cara menghadapi interview, sampai nanti gimana sih kita buat personal branding kita yang baik terhadap HR, gitu ya. Nah, sebelum itu semua, oke, aku mau kenalin dulu nih soal Nusa Talent, oke? Karena Nusa Talent ini mungkin aku bisa share beberapa informasi yang nanti bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Jadi apa sih Nusa Talent nih, makanan apa gitu kan? Apa pentingnya untuk hidup gue gitu ya? Nah, Nusa Talent ini merupakan suatu perusahaan ya, kita bergerak di istilah job platform, kalau istilah zaman sekarang. Jadi menghubungkan nih antara job seeker, antara perusahaan dan juga perguruan tinggi. Makanya program hari ini juga kita bekerja sama dengan Unindra gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari kerjaan, baik itu untuk full time, untuk part time ataupun intern, ini boleh banget cek di aplikasi Nusa Talent. Yes, ini aplikasi, jadi bisa di-download di App Store ataupun Play Store gitu ya.
Nah, mungkin ada juga teman-teman di sini, Kak, aku masih belum butuh kerjaan, masih lama lah, aku masih semester awal dan sebagainya. Tapi aku mau cuan juga nih, Kak, gimana caranya gitu ya. Nah, di sini di aplikasi yang sama ada yang namanya side jobs. Di side jobs ini teman-teman bisa ngerjain berbagai macam misi. Yes, misi di sini maksudnya ada kayak tugas-tugas yang bisa teman-teman kerjain, bisa kapanpun, dimanapun, dan ini fleksibel banget. Contohnya seperti review aplikasi, teman-teman juga bisa misalnya ada yang minta kasih testimoni produk gitu misalnya, atau enggak nge-tweet sesuatu dan sebagainya. Pokoknya misinya macam-macam banget. Ini teman-teman bisa kerjain, nanti kalau berhasil bisa dapat komisi dari sini. Ya lumayan kan untuk teman-teman misalnya nambah uang jajan, tambah traktir gebetan dan sebagainya. Jadi silakan dicek siapa tahu ada yang cocok. Ya lumayan lah bisa untung lah dari sini gitu. Oke, jadi silakan dikepoin aja. Nah, Nusatelen sendiri sampai hari ini kita udah lebih dari 200.000 users, kita juga bekerja sama dengan 1.000 lebih perusahaan dan juga lebih dari 180 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oke. Nah, kenapa sih kita buat Nusatelen ini, sedikit cerita aja gitu ya. Pertama, kita ngelihat nih, segala sesuatu ya biasanya itu berdasarkan riset. Nah, riset di sini kita menemukan bahwa sebenarnya masih kurang nih hubungan ya, koneksi antara perguruan tinggi dengan perusahaan dan juga job seeker. Makanya Nusatelen hadir untuk membantu menjembatani itu semua. Nah, terus dari yang kita tahu juga dari perguruan tinggi itu masih membutuhkan nih untuk tracking ya, tracking para mahasiswa dan juga alumni, kira-kira habis ini setelah mereka lulus, ini pada nyari kerjanya kemana sih gitu ya, diterima di pekerjaan apa dan sebagainya. Nah makanya Nusatelen ini membantu perguruan tinggi yang kerjasama untuk tadi memantau nih kira-kira si A nih setelah lulus dia melamar ke perusahaan mana aja ya, diterima di mana aja dan sebagainya. Nah ini biasanya dibutuhkan untuk akreditasi dari perguruan tinggi. Nah yang terakhir, sebenarnya kalau kita lihat-lihat platform kerja tuh banyak banget ya, tapi yang lowongan untuk membantu fresh graduate yang benar-benar baru lulus, belum ada pengalaman kerja sama sekali itu masih kurang. Makanya Nusatelen di sini mau membantu lebih banyak ngasih kesempatan ya, opportunity untuk teman-teman yang lulus yang belum ada pengalaman kerja gitu ya, tapi tetap bisa bersaing ya, punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya. Oke, nah ini beberapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan Nusatelen dan juga perguruan tinggi yang sudah kerjasama. Gitu. Oke, seperti yang tadi aku bilang singkat aja soal Nusatelen, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti bisa dimanfaatkan sama teman-teman ke depannya ya. Oke, kita bisa mulai ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita kalau misalnya mau melakukan suatu perlombaan ya, anggapnya kita mau lomba lari gitu kan. Sebenarnya kita biasanya ada 3 tahap nih untuk mempersiapkan diri gitu ya. Nah, di sini untuk pertamanya dulu, untuk kita get ready-nya dulu, aku mau ngajak teman-teman untuk start from knowing ourselves gitu. Nah, kita nggak bisa kemana-mana kalau misalnya dari kita sendiri aja belum paham nih kita tuh siapa, kita bisanya apa dan sebagainya gitu ya. Jadi langkah paling pertama adalah mengetahui diri sendiri. Oke. Nah, jadi tadi ya 3 langkah sebelum kita akhirnya bisa action adalah pertama kita get ready dulu, kita siap-siap yang mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, nanti kalau udah siap nih, kita udah set, kita ngambil ancang-ancang ya, baru abis itu kita go. Ini yang terakhir adalah aksinya gitu. Tapi sebelum kita beraksi pastinya kita tadi ya harus mempersiapkan dulu supaya kita juga aksinya punya tujuan terarah gitu. Oke, nah jadi get ready yang pertama apa yang kita harus persiapkan tadi adalah mengetahui tentang diri sendiri dulu. Nah di sini ya awalnya aku mau ngajak teman-teman untuk memahami diri sendiri dari 3 poin yang aku mau bahas ini, dari value, need, sama plan. Oke. Nah, jadi tengahnya di sini senternya adalah me. Ini ya, cerita ini saya gitu. Tapi ini cowok ya. Tapi maksudnya anggapnya teman-teman saya ini sebagai teman-teman secara individual ya, bukan saya sendiri tapi teman-teman secara individual. Nah, ini boleh teman-teman ambil kertas, ambil HP-nya buat tulis di notes dan sebagainya karena kita mau list down dulu dari 3 poin yang pertama ini. Tuh ya, dari value dulu ya. Jadi value. Nah, tentang diri sendiri ini. Pertama kita harus tahu dulu nih, ini penting banget untuk mengetahui value dari diri kita ya. Di sini value aku ngelis ada skill, experience, dan accomplishment. Kita bahas satu-satu. Nah, skill. Aku yakin teman-teman di sini punya banyak banget keahlian ya, kemampuan. Nah,
ini kalian dan kemampuannya itu apa aja, silahkan di list down ya, ditulis dulu. Kak, aku bisa komunikasi, Kak, aku bisa teamwork, aku bisa leadership, Kak, aku jago negosiasi, aku jago presentasi gitu ya. Apalagi mungkin dari teman-teman mungkin ada bidang masing-masing juga ya jurusannya, Kak, aku bisa psikologi, Kak, aku bisa manajemen dan sebagainya. Nah, itu skill teman-teman. Nah, silahkan ditulis dulu teman-teman punya skill apa aja. Sekalipun skillnya misalnya di luar jurusan teman-teman ya, misalnya skillnya adalah ini Kak, aku bisa masak, nggak apa-apa, tulis dulu aja. Makanya kita juga lagi list down ya. Kak, aku bisa fotografi, padahal aku sebenarnya jurusan psikologi gitu kan. Nggak apa-apa, silahkan masukin dulu aja. Ini kemampuan teman-teman, kelebihannya. Jadi ini yang bisa nge-define apa value teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah experience. Nah ini pengalaman. Teman-teman aku yakin di sini punya banyak banget pengalaman ya. Pengalaman itu boleh pengalaman organisasi, pengalaman volunteer misalnya, ataupun misalnya pengalaman ikut kepanitiaan, pengalaman ikut perlombaan ya, pengalaman apapun itu ya pengalaman itu berharga gitu ya. Nah, jadi silakan di list down tadi punya pengalaman apa aja, organisasi apa aja, volunteer apa aja dan sebagainya ya. Nah, ini pasti banyak banget, it'll take time buat teman-teman untuk nulis down ya, tapi nggak apa-apa. Karena ini adalah salah satu value juga yang berharga. Oke, yang ketiga adalah accomplishment. Oke, selama ini mungkin tadi pengalamannya banyak banget ya, tapi apa sih yang dihasilkan, apa yang dicapai gitu ya, apa achievement-nya? Contoh gampangnya, teman-teman ikut perlombaan nih, jadi peserta lomba apa ya, misalnya menulis cerpen. Nah, accomplishment-nya apa? Oh, ternyata menang nih, juara 3, atau enggak juara harapan berapa, oh ternyata jadi juara favorit dan sebagainya, itulah pencapaiannya gitu. Atau enggak misalnya mungkin nggak usah lomba, atau enggak misalnya ikut organisasi kepanitiaan sebagai seksi acara gitu ya. Accomplishment-nya apa? Oh acaranya berhasil gitu ya. Berhasilnya kayak gimana standarnya? Misalnya oh berhasil mengundang ada 1.000 peserta yang ikutan, oh lancar berhasil acaranya dari awal sampai akhir nggak ada kendala dan sebagainya. Itulah achievement-nya. Gitu. Jadi ini nilainya akan lebih plus lagi, nggak cuma pengalaman tapi ada yang dihasilkan. Oke, nah inilah hal-hal yang bisa ngedefine value teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke poin yang berikutnya. Adalah need. Ya dong, semua orang ada kebutuhannya ya. Kebutuhannya itu bisa dari segi finansial, bisa juga dari segi ini recognition tuh lebih ke teman-teman pengen dong diakui gitu segala usahanya. Contohnya teman-teman yang lagi ngerjain skripsi gitu kan, udah susah-susah berbulan-bulan ngerjain skripsi, kemari nyari data dan sebagainya, masa nggak diakui sih sama dosennya gitu ya? Pasti ada ingin rasa hasil kerjanya tuh diakui oleh orang lain, oleh organisasi lain dan sebagainya gitu. Ataupun ada kebutuhan akan rasa aman nih. Nah ini ada juga teman-teman yang punya preferensi, nggak apa-apa deh aku cari kerjaan yang gajinya nggak usah gede tapi banyak tunjangannya, itu nggak apa-apa. Sekali lagi, jadi kalau kebutuhan ini itu masing-masing ya gitu ya. Mungkin ada yang nggak terlalu butuh secara finansial, oh nggak apa-apa lah, nggak usah butuh banyak-banyak duit, orang tua gue udah konglomerat misalnya kayak gitu. Nah makanya balik lagi, need ini kebutuhannya masing-masing. Nah tapi satu catatan nih, paling enggak nih teman-teman bisa tahu dulu kebutuhannya tuh apa, prioritasnya tuh apa sih, apa yang dicari gitu ya. Nah dan juga untuk mengetahui seberapa besar sih pengeluaran kita, karena ini nyambungnya nanti ke finansial ya. Misalnya dalam 1 bulan nih, kalau kamu hitung-hitung ya teman-teman, kira-kira pengeluarannya berapa banyak sih tadi untuk transport, untuk misalnya jajan, untuk makan ya, untuk jalan-jalan. Nah itu kira-kira hitungannya 1 bulan tuh bisa seberapa besar pengeluarannya. Nah tentunya ini akan jadi penting karena kita nantinya pengennya kerjanya yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan gitu. Jadi itulah kenapa kebutuhan ini harus kita ketahui juga. Oke, yang terakhir pengennya ya cita-citanya setelah webinar ini selesai teman-teman juga punya plan nih. Next-nya, abis ini teman-teman mau apa yang dituju, goalnya apa, arahnya harus jalannya kemana gitu ya. Nah, plan ini bisa dari mungkin kita planning status. Oke, aku masih semester berapa misalnya semester 6 gitu kan. 1 tahun lagi aku planningnya udah jadi alumni gitu ya, udah lulus gitu. Terus habis itu apa? Habis itu aku pengen jadi intern magang di suatu tempat gitu. Nanti setahunnya lagi, ke depannya lagi pengennya
udah jadi karyawan tetap gitu. Oh nanti 3 tahun lagi pengennya udah manajer dan sebagainya. Boleh, kita bisa planning secara statusnya ya. Atau mungkin planning secara finance-nya. Misalnya tadi teman-teman nyarinya yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari teman-teman gitu kan. Cari misalnya intern tapi yang dibayar gitu kan supaya tetap bisa survive nih setiap harinya gitu ya. Nanti pas udah lulus bisa nyari kerjaan yang kalian tetap yang misalnya gajinya sekian. Di 2 tahun lagi, 3 tahun lagi pengennya sih udah bisa 2 digit nih dan sebagainya. Boleh planning secara itu juga. Atau mungkin planningnya bisa bisa cari pendidikan yang lebih tinggi, lebih banyak lagi. Misalnya teman-teman setelah lulus S1 bisa lagi nih ambil S2, kan ingin jadi spesialisasi gitu ya, spesialis apa gitu. Ataupun misalnya ngambil sertifikasi apa, pokoknya untuk menambah ilmu teman-teman. Itu juga boleh. Jadi kalau plan ini, sekali lagi balik lagi ke teman-teman sih, pengen abis ini maunya apa sih yang dituju, langkah-langkah apa yang harus diambil gitu. Oke, nah kenapa ini jadi penting? Oke, sedikit cerita juga alias curhat. Kalau misalnya di umur tertentu nih gitu ya, mungkin teman-teman juga ada yang merasa juga umur-umur sekarang, pasti kita seringkali membandingkan ya, insecure sendiri nih, wah teman gue yang di sana udah misalnya, udah kuliah di luar negeri, teman yang lain, udah nikah, teman yang mana lagi udah punya usaha sendiri gitu kan, kita cenderung membanding-bandingkan diri sendiri sama orang lain. Nah itu yang membuat kita insecure ya kan. Nah tapi dengan kita punya planning ini, kita tahu misalnya ya rencana orang-orang tuh pasti beda-beda dan jalannya juga beda-beda. Nah ini sedikit menenangkan gitu karena kita tahu plannya beda-beda dan keberhasilan kesuksesan orang lain juga pasti beda waktunya gitu. Oke, ini awalnya aja untuk mengetahui tentang diri sendiri. Nah sekarang ada hal-hal juga yang teman-teman perlu ketahui tentang rekrutmen gitu. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu nih fakta-fakta apa aja sih dari proses perekrutan gitu ya. Oke, pertama, teman-teman mungkin yang udah mulai lihat-lihat lowongan pekerjaan ya, kita tuh bisa ngelamar kerja lewat berbagai macam ya. Misalnya bisa lewat job platform, bisa terlihat Nusa Talent, ataupun ada yang juga minta dikirimin email, ataupun misalnya ada kenalan, kirim aja CV dan sebagainya gitu. Jadi macam-macam banget cara kita melamar kerja. Oke, nah di sini salah satunya adalah lewat email ya. Nah di sini teman-teman perlu ketahui, sekarang kalau kita bandingin sama zaman dulu, kita ngelamar kerja tuh udah nggak lagi yang misalnya kita ngeprint nih CV kita, masukin amplop coklat, datangin perusahaan satu-satu, itu udah hampir nggak ada lagi ya. Masih ada tapi udah jarang banget gitu. Sekarang semuanya serba online kita ngelamarnya. Nah, salah satunya diwaspadai juga lewat email gitu ya. Kita bisa ngelamar kerjaan lewat email ataupun online. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu gitu ya. 76% alamat email teman-teman tuh nggak profesional gitu ya. Ini mungkin sedikit remeh, tapi nanti akan jadi batu sandungan juga kalau misalnya ini nggak ditanggapin gitu. Siapa yang di sini emailnya, alamat emailnya tuh masih nama-nama yang lucu-lucu, gemes-gemes, maaf agak alay gitu ya misalnya, karena dulu aku juga jujur pakai alamat email yang seenak-enaknya aja gitu ya. Dulu sampai sekarang sih, misalnya aku tuh penggemar Taylor Swift, ada juga penggemar Taylor Swift di sini. Nah, jadi nama email aku tuh dulu rekaswift@gmail.com. Nah, nyatanya kayak gini-gini tuh yang alamatnya tuh nggak profesional gitu. Ataupun mungkin teman-teman alamat emailnya yang keren-keren, misalnya kayak rikakeren@gmail.com gitu ya, atau enggak misalnya Rika gemes gitu, atau enggak ada yang pakai judul-judul lagu gitu kan, love me like you do@gmail.com dan sebagainya gitu kan. Nah, itulah yang nggak profesional gitu ya. Jadi gimana dong Kak punya alamat email yang profesional? Ya cukup nama kalian aja gitu ya. Kayak sekarang alamat emailku emanuelarika@gmail.com. Udah kan nggak ada orang-orang netizen yang menghujat yang melihat email seperti ini. Gitu. Maksudnya bayangin teman-teman punya email yang kayak please terima saya di perusahaan Bapak Ibu @gmail.com gitu kan, maksudnya kayak norak gitu ya. Nah itulah yang sering nyinyirin nih sama HR gitu. Oke, terus berikutnya kandidat nih. Nah ini penting juga, 35% ya kandidat ini hanya 35% kandidat melamar pada posisi yang tepat. Maksudnya gimana? Nah kecenderungannya
misalnya kalau kita apply kerja gitu ya, kita cenderung kayak wah ini kerjanya kayaknya oke, kita lamar aja. Oh yang ini kayaknya menarik, oke kita lamar aja gitu ya. Nah tanpa kita benar-benar mempertimbangkan mereka tuh nyarinya orang yang seperti apa. Apakah latar belakang yang mereka cari itu sesuai sama latar belakang kita. Misalnya dibilang kayak ini lowongan pekerja untuk mereka yang sudah punya 5 tahun pengalaman kerja. Kita fresh graduate, jelas-jelas itu kita nggak qualified gitu, tapi kita ya coba-coba aja, kita nggak tahu ya rezekinya di mana. Nah ini pemikiran yang salah gitu ya. Nah jadi silakan jadilah orang-orang yang 35% ini gitu ya. Kita langkahnya adalah kita benar-benar baca dulu gitu ya. Lowongan pekerjaan ini itu butuh orangnya seperti apa. Oh ternyata fresh graduate welcome. Oh kita bisa lamar nih. Oh ternyata latar belakangnya yang bisnis manajemen. Oh kita juga sama. Oh ini bisa nih. Punya skillnya bisa komunikasi, teamwork apa segala macam. Oh kita bisa nih gitu ya. Kalau udah centang semuanya, barulah kita buat CV yang sesuai, baru kita lamar gitu. Itu langkah-langkah yang benarnya gitu ya. Jadi kita nggak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk ya udah kita asal kirim aja gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah soal foto nih. 88% fotonya tuh kurang profesional gitu ya. Aku juga masih ingat banyak banget CV nih, CV yang fotonya itu sama hewan kesayangannya gitu ya, hewan peliharaan. Ya gemes sih, tapi nggak profesional gitu ya. Atau nggak mungkin sama bestinya gitu ya, atau enggak sama satu keluarga foto. Kan foto CV pribadi ya, bukan foto keluarga gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi inilah foto-foto yang kurang profesional gitu ya. Atau enggak fotonya foto selfie, atau enggak pakai filter-filter gemes gitu ya. Nah, itulah yang perlu dihindarin. Tuh. Tenang, nanti aku akan jelasin juga apa sih foto yang profesional. Oke. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang penting, teman-teman. Apa yang HR ingin ketahui tentang diri kamu gitu ya. Jadi dari kualifikasinya yang kita bisa lihat, kita bisa tahu nih kira-kira orang itu nyari orang yang seperti apa sih gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kamu pengen HR ini mengetahui apa sih soal diri kamu gitu ya. Mungkin nggak semuanya gitu kan, nggak detail, tapi kita pengen menunjukkan orang yang memang dicari sama HR tersebut gitu. Nah, makanya kita dibuat CV ini itu sesuai dengan apa yang mereka cari. Kita nggak cuma buat, oh ini loh latar belakang saya punya pengalaman ini skill ini, semuanya kita masukin situ, terus kita kirim ke semua lowongan pekerjaan. That's not how it works gitu ya. Kita buat tuh yang emang tailor made gitu. Oke, tapi ini kita akan bahas dulu. Kalau di CV tuh sebaiknya tuh harus ada apa aja dan bagaimana, ini akan dijelasin. Oke. Jadi untuk yang berikutnya adalah konten-konten dalam CV. Oke. Nah, pertama soal foto dulu ya, tadi ya, foto tidak profesional. Jadi foto yang profesional tuh seperti apa sih, Kak? Apakah harus yang itu pas foto yang latar belakangnya merah atau biru? Itu kan kayaknya udah formal banget tuh gitu ya. Apakah ini profesional? Yes and no ya. Yes-nya karena oke itu emang ya udah rapih gitu ya. Tapi no-nya kenapa? Banyak HR yang punya pendapat kalau foto pas foto itu terkesan kaku, ya nggak sih gitu kan, kita kalau foto pas foto pasti kayak udah lurus terus nggak boleh kelihatan gigi lah, kuping dan sebagainya, jadi ada kesan orangnya agak kaku nih gitu. Jadi apa yang disaranin ya kalau foto profesional itu sebenarnya fotonya ya gayanya sih ya bebas ya, maksudnya tetap mencerminkan teman-teman yang profesional. Jadi dalam arti profesional di sini adalah teman-teman gayanya, pakaiannya, dandanannya yang mencerminkan orang yang bisa kerja, yang profesional gitu. Kalau teman-teman ya fotonya lucu-lucu ya kalian cuma akan dianggap ini anak main-main gitu ya. Tapi kalau fotonya misalnya pakai jas gitu ya, atau enggak pakai blus gitu ya. Pokoknya rapih, profesional, terus mungkin boleh agak miring sedikit gitu kan. Yang penting kalian katanya oh ini orangnya rapih nih, bersih, bisa dipercaya kayak gitu. Jadi nggak harus yang kaku-kaku amat gitu ya, tapi tetap mencerminkan ya. Misalnya contoh yang kayak gini fotonya, ini kan sebenarnya ya agak casual aja ya, tapi katanya tetap rapi gitu kan, tetap enak dilihat gitu. Oke, berikutnya ini soal kontak. Nah ini penting banget. Jadi ini wajib kudu mesti harus ada ya di CV. CV teman-teman mau sebagus apapun tapi nggak tahu HR harus kontak kalian kemana, ya buat apa. Jadi pasti ini nomor telepon, habis itu email. Nah ini yang harus ada. Jadi ini juga jangan sampai typo dan pastikan
WhatsApp-nya aktif. Sekarang HR tuh kalau mencari atau mau menghubungi kandidatnya, mereka kalau nggak WhatsApp, mereka telepon atau nggak lewat email gitu ya. Jadi pastiin jangan typo, WhatsApp-nya aktif, nomor sendiri ya, jangan nomor orang lain gitu. Dan selalu siap kalau misalnya mau ditelepon gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah nih. Oke, sorry. About me ya, tentang sayanya. Nah, di sini pertama ngomongin about me. Jadi kita tuh pentingnya emang harus ada nih kita menjelaskan nih tentang saya apa yang pengen kamu ceritain ke HR, ke recruiter gitu ya. Di sini teman-teman bisa ceritakan sedikit latar belakang tentang diri kalian. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah terlalu belibet, tapi aku sarannya bisa masukin beberapa value teman-teman. Ingat value tadi kita bahas pertama kali, yang ada skill-nya, yang ada experience-nya, ada accomplishment-nya. Nah, itu pun jangan tulis semuanya. Tulisnya yang teman-teman pengen highlight aja gitu ya, yang menonjol gitu, yang kira-kira ini yang dicari HR gitu ya. Nah, makanya teman-teman bisa cerita misalnya, oh saya lulusan digital marketing nih gitu kan, dan saya punya skill ini nih yang emang mereka cari gitu, dan juga pengalaman kerja di ini misalnya. Nah, itu bisa teman-teman sedikit jelasin di sini gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah pengalaman latar belakang pendidikan ya. Ini juga penting pastinya. Nah, cara penulisan nih. Silakan tunggu, ini sebenarnya agak kebalik. Baiknya ya yang teman-teman tulis di sini adalah yang paling recent gitu. Jadi misalnya kalian terus dulu lulusan universitas apa, terus baru kemudian SMA-nya gitu. Jadi yang paling baik sih emang yang paling duluan, yang paling akhir aja, yang paling recent aja, baru nanti belakang yang dulu-dulunya gitu. Dan yang pentingnya adalah di riwayat pendidikan ini jangan terlalu lengkap. Dalam arti jangan kalian tulis nih pengalaman pendidikan dari TK ya sampai kuliah. Jadi TK, SD, SMP semuanya dimasukin. Nah, ini yang perlu dihindari. HR nggak perlu tahu kamu TK, SD di mana gitu ya, playgroup di mana nggak penting. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu sih gitu kan. Jadi pasti yang ditulis di sini adalah ya udah latar belakang pendidikan aja kalian misalnya lulusan mana atau nggak sekarang lagi kuliah di mana ya. Jadi perguruan tinggi sama SMA masih oke gitu ya. Tapi SMP ke bawah I don't think that's necessary. Jadi itu nggak perlu lagi gitu ya. Nah, terus sisanya teman-teman boleh nih masukin misalnya, oh nyata waktu itu lulusan terbaik nih tahun 2020 misalnya, atau enggak teman-teman pernah menjabat, oh jadi BEM di mana. Jadi boleh sedikit ceritain juga apa sih highlight teman-teman ketika masa itu gitu. Oke, nah kita next lagi. Nah, berikutnya adalah apa nih? Working experience. Oke, nah di sini pengalaman kerja juga sama ya, paling recent aja, paling atas gitu. Nah, terus di sini juga jangan lupa ditulisnya nih, misalnya kapan sih durasinya dari kapan sampai kapan kerjanya, jabatannya apa, dan yang penting juga adalah job desk-nya apa gitu. Kadang-kadang misalnya di sini sebagai digital marketing. Nah, digital marketing satu perusahaan sama perusahaan lain kadang-kadang job desk-nya suka beda. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa mendeskripsikan apa aja jadi tanggung jawab teman-teman di sini gitu. Dikasih poin-poin aja, nggak usah banyak-banyak banget, yang penting dapat intinya. Kira-kira apa sih yang jadi tanggung jawabnya, apa yang dikerjain sehari-hari gitu. Oke. Nah, berikutnya lagi apa yang keluar? Oke, language nih. Bahasa ya, kemampuan ataupun skill berbahasa. Oke, bahasa Inggris ini udah hampir apa ya, semua orang ya paling nggak diharapkan bisa bahasa Inggris ya, walaupun cuman sedikit nggak apa-apa. Nah, untuk penulisannya juga ini baiknya juga mungkin teman-teman pernah lihat nih CV yang ada apa namanya barnya gitu ya, maksudnya kayak bintang-bintangnya ataupun ada kayak seberapa banyaknya gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang perlu dihindari gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa tulis nih apa namanya levelnya. Nah, level di sini bisa kayak beginner level, intermediate, advanced level gitu, itu bisa juga. Ataupun teman-teman bisa tulis udah berapa lama sih menggunakan ataupun ya misalnya menggunakan bahasa Inggris ini gitu, itu juga boleh. Misalnya oh sudah belajar selama 5 tahun, itu juga boleh tulis di sini gitu. Nah, tapi kalau aku sendiri akan menyarankan ya kalau untuk bahasa Inggris bisa ditulis hasil TOEFL atau IELTS gitu, karena itu ya orang udah tahu banget, oh misalnya oh 5,5 tuh itu segimana gitu ya, atau enggak ada speaking, reading, listening-nya tuh berapa, itu bisa dijabarin di sini akan sangat baik gitu.
Nah, untuk bahasa juga ya teman-teman, pastikan masukkan bahasa yang teman-teman kuasai gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak pakai level-level, kita cuma tulis, oh bisa Inggris, bisa Mandarin, bisa Korea, dan sebagainya, mereka akan mengharapkan, ya HR akan mengharapkan kalau kamu emang fasih gitu ya. Ya syukur-syukur emang fasih. Tapi kalau misalnya teman-teman cuman yang, oh aku suka banget nonton drakor, aku bisa lah ngomong anyong-anyongan gitu ya. Nah, terus kalian masuk ini bisa bahasa Korea, karena kalian tahu anyong itu apa artinya gitu ya. Nah, terus tiba-tiba interviewnya bisa bisa aja gitu ya HR kayak oke, kamu bisa bahasa Korea nih, aku lihat kita ngomongnya pakai bahasa Korea ya gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ya itu kan jadi bumerang untuk kalian gitu ya. Tapi kalau bisa ya syukur alhamdulillah gitu ya, bisa apa-apa, kalian bisa emang itu skill kalian gitu. Jadi jangan sampai membuat ambigu gitu ya untuk HR-nya gitu. Kalian pengen ngasih informasi sejelas-jelasnya supaya mereka nggak salah paham gitu. Oke, nah berikutnya, oke ini dulu. Upsi. Sebentar. Oke, ini dulu ya pengalaman organisasi. Nah ini teman-teman ya yang mahasiswa, yang fresh graduate ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nih yang biasanya baru lulus ya ataupun mahasiswa pasti pengalaman kerja kurang kan gitu kan, nggak sebanyak orang yang sudah bekerja udah bertahun-tahun kerja gitu. Nah makanya teman-teman yang akan diharapkan tuh punya pengalaman organisasi gitu. Teman-teman punya pengalaman pernah punya tanggung jawab tertentu, punya job desk tertentu gitu ya. Ini akan nanti dilihat sama HR. Jadi ini penting banget gitu ya. Nah, silakan kalau untuk penulisannya sih bisa tulis nih sama ya, mirip-mirip kayak working experience dari misalnya udah berapa lama di organisasi tersebut, jabatannya apa, job desk-nya apa, kayak gitu-gitu. Boleh juga bisa achievement-nya apa, itu bisa tulisin juga nggak apa-apa. Pokoknya dijelasin aja pengalaman organisasinya apa aja. Oke, nah disinilah aku mau menjelaskan ya teman-teman. Sekali lagi, tadi mungkin nge-list down-nya ya, pas kita nulis pengalaman, itu banyak banget ya. Nah, itu bukan berarti kalian langsung tumplekin semuanya ke CV gitu ya, semuanya dimasukin ke CV. No. Di sini teman-teman harus pilah-pilah lagi, seleksi lagi mana pengalaman organisasi yang memang mereka cari, yang emang dibutuhkan gitu ya. Misalnya teman-teman misalnya ya, kita kasih contoh kasus aja. Teman-teman mau mendaftar sebagai sekretaris di suatu perusahaan gitu ya. Nah, pengalamannya ada pengalaman misalnya waktu itu pernah ikut BEM ya, misalnya BEM sebagai sekretaris bendahara. Nah, itu kan ada job desk sekretaris juga di situ ya. Nah, itu boleh teman-teman masukin ke pengalamannya gitu. Tapi kalau misalnya ada pengalaman, oh ya, saya waktu itu pernah ikut kepanitiaan besar banget, sukses berat. Di situ saya sebagai seksi kebersihan, gitu ya. Nah, nggak masuk gitu. Kamu mau acara sukses apa, tapi kerjanya ya seksi kebersihan, gitu kan. Nah, inilah yang teman-teman nggak perlu masukin ke CV, gitu, karena nggak relate, gitu ya. Sebenarnya kata kuncinya adalah relate, gitu. Seberapa berhubungan pengalaman teman-teman sama pekerjaan yang teman-teman emang mau lamar gitu. Jadi kalau bisa dilihat nggak relate ya nggak usah dimasukin. Coba cari pengalaman-pengalaman lain yang memang mereka butuhkan gitu. Oke. Nah, berikutnya ya. Ini udah bisa dipahamin ya teman-teman. Pokoknya pengalaman-pengalaman yang tadi relate gitu. Nah, terus kita next lagi ngomongin professional skills. Oke, nah di sini teman-teman silahkan masukin skill-skill yang profesional dan sekali lagi yang relate ya gitu ya. Tadi mungkin skillnya juga banyak banget. Nah mungkin kalian bisa lihat nih, misalnya kalian melamar sebagai social media spesialis gitu ya. Kemampuannya tuh apa aja yang dibutuhin? Oh misalnya content writing ya. Oh mungkin ada sedikit digital marketing. Oh teman-teman bisa fotografi juga. Mungkin itu bisa jadi nilai plus, boleh dimasukin. Tapi gimana Kak kalau misalnya apa ya? Aku bisa apa ya yang random ya, misalnya aku bisa masak, nah itu kan nggak perlu gitu ya, nah itu nggak perlu dimasukin gitu. Jadi bisa dimasukin juga skill-skill yang memang relate sama pekerjaan tersebut gitu. Nah nanti ini untuk cara penulisan bisa disesuaikan juga ya, kalian seberapa bisa sih tadi pakai yang advanced level, intermediate, beginner, ataupun tadi ya misalnya udah berapa lama sih bisa melakukan SEO ataupun content writing, misalnya kayak tulisnya dalam kurung udah 5 tahun, udah 3 tahun dan sebagainya gitu. Oke. Nah, nextnya lagi adalah
Oke, achievement nih ya, pencapaian teman-teman ya. Di sini boleh juga. Jadi ini juga, oke, aku kasih tahu dulu. Kok untuk penempatan ataupun kolom-kolom kayak gini ya, ini bisa disesuaikan lagi sama emang yang teman-teman miliki. Jadi misalnya, kalau misalnya Kak, aku tuh nggak punya pencapaian, berarti kalau di sini aku tulis aja pencapaian terus di strip aja gitu Kak. Nah, lebih baik kamu nggak usah tulis sama sekali gitu ya. Jadi kalau di CV ini tata letaknya, kalian mau kasih judulnya apa itu bebas lagi ke kalian sesuai emang yang sesuai sama teman-teman aja gitu. Oke, tapi ini contohnya ya kalau ada pencapaian, teman-teman bisa tulis juga nih apa aja sih yang pernah dicapai. Nah sekali lagi nggak harus semua pencapaian dimasukin gitu ya, bisa aja yang sesuai gitu. Dan juga pencapaiannya ya dipastikan yang ini ya, yang profesional juga. Kayak misalnya, Kak, aku misalnya ya contoh lagi kasus, aku punya pengalaman menang nih, menang lomba catur Kak, gitu ya. Nah, kamu mau melamar sebagai apa di sini? Oh, sebagai business strategic gitu ya. Nyambung nggak nih? Nah, nyambung nggak ya? Ini bisa disambungin. Kenapa? Orang yang bisnis strategik berarti kan harus bisa berstrategi gitu ya. Nah, sedangkan orang yang main catur juga pakai logika, harus strateginya, logikanya tuh kuat banget gitu. Nah, ini bisa dimasukin, nggak masalah gitu ya. Masih, oh berarti masih nyambung nih. Tapi coba yang lain kasusnya. Kak, ini kayaknya butuh orang yang cekatan deh, yang cepat. Aku kemarin lomba balap karung pas 17 Agustus, boleh masukin nggak? Ya enggak ya, karena itu udah nggak profesional hitungannya gitu. Jadi ini bisa disesuaikan lagi untuk konten-kontennya yang profesional, yang sesuai. Oke? Oke, berikutnya. Nah, ini teman-teman yang mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa tulis referensi gitu ya di sini. Referensi di CV. Maksudnya buat apa sih referensi ini gitu ya. Nah, referensi ini jadi biasanya HR ataupun recruiter mereka akan nyari nih orang yang emang misalnya dosen ataupun bos sebelumnya untuk klarifikasi ini orang kerjanya oke nggak, sama kuliahnya benar nggak, pencapaiannya apa dan sebagainya. Dia akan nanya orang lain gitu ya, karena bisa dibilang ya mungkin si HR nggak percaya sama semua orang, semua hal yang kamu tuliskan di CV, makanya mereka harus cross check dulu ke orang yang berhubungan sama kamu gitu. Nah, di sini referensi boleh kamu tulis misalnya dosen pembimbing gitu ya, ataupun misalnya bos teman-teman yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu boleh teman-teman masukin atasannya ataupun seniornya, pokoknya teman-teman yang emang kerja langsung gitu sama mereka gitu, yang mengetahui teman-teman. Jadi, di sini akan memudahkan juga untuk HR untuk menghubungi nih orang-orang terkait ya dengan emailnya, dengan nomornya gitu. Jadi bisa langsung ditanyain apakah benar si orang ini apa namanya mahasiswa di sana, dulunya kerja di sana gitu. Performanya kayak apa? Nah, ini mereka bisa menceritakan tentang kalian gitu. Oke, nah next lagi. Nah, kita masuk nih ke personal branding. Ini juga penting, teman-teman. Personal branding ya ke terhadap HR. Nih, faktanya dulu. 93% HR ini melakukan riset melalui media sosial, gitu kan. Ya, istilahnya riset pada sih kayak ya stalking gitu ya. Anggapnya kayak di stalking. Nah, jadi mengetahui ini berarti ada hal-hal yang kita harus perhatikan nih gitu ya. Sekarang bayangin si HR ini atau recruiter ini, mereka nyari nih sosmed kalian, buka nih Instagramnya, mana Instagramnya kita cari. Mereka pengen lihat gitu ya, orangnya seperti apa. Jadi apa yang dilihat di sini? Fotonya. Ya teman-teman kalau lihat post apapun gitu ya, foto. Oh misalnya orang ini suka jalan-jalan nih, fotonya foto jalan-jalan terus gitu kan. Atau enggak fotonya banyaknya bareng teman-teman gitu kan, oh kayaknya nih orang ini apa namanya sosialita gitu ya, banyak relasinya sama orang lain gitu, friendly gitu, bisa dilihat gitu juga. Apalagi yang dilihat misalnya fotonya, oh sukanya foto bunga-bunga, oh berarti ini orang suka bunga-bunga kayak gitu ya. Nah itu kita bisa ngejudge orang dari apa yang mereka post di post fotonya gitu. Oke, apalagi yang dilihat? Caption. Ya kalau di Instagram juga ada caption ya. Kalau dari captionnya, oh ini kayaknya orangnya galau nih gitu kan. Mungkin ada yang kita lihat ya, orang ngepostnya tuh galau terus itu kan. Fotonya foto hujan, terus terusnya wah hujan lagi gitu kan. Dingin, kangen, rindu, apalah itu ya. Nah itu berarti kita bisa lihat, oh ini orang ini galauan ya gitu kan. Ya mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, tapi setiap post itu galau terus itu kita bisa lihat juga gitu. Nah, ataupun ada juga orang-orang yang
captionnya tuh caption unik gitu ya, pakai pantun. Oh, kita bisa oh namanya kreatif nih gitu kan, kocak nih orang gitu kan, easy going gitu. Nah, jadi apapun yang kalian post nih, baik itu foto atau caption, itu kita pasti bisa nilai nih orangnya pengen menunjukkan apa sih gitu ya, orangnya seperti apa gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah yang ketiga ini. Dari apapun yang kalian post, teman-teman, itu bisa dilihat apakah kalian punya vibes yang positif atau negatif gitu. Nah, kalau positif ya syukur lah ya. Maksudnya, oh iya tadi orangnya suka jalan-jalan nih, dia aktif nih, oh dia banyak temennya nih, oh dia kreatif. Nah, itu vibes yang positif gitu ya, yang bagus. Tapi kalau dilihat nih, orangnya galau, galau lagi, galau lagi, galau lagi. Nah, lama-lama kan orang juga risih ya ngeliatin orang galau terus. Ataupun hal-hal yang mereka share tuh hal-hal yang negatif, misalnya seperti nyebarin hoax itu kan, menyebarkan informasi-informasi yang gak enak didengar gitu ya. Oke, kadang-kadang emang informasi, tapi lama-lamaan orang lain jadi risih, kasih tahu hal-hal yang bersifat pokoknya mengundang kebencian, ngasih informasi oh ada tawuran ini, ada pembegalan apa dan sebagainya gitu ya. Nah itu lama-lama itu akan merisihkan masyarakat dan netizen ya gitu. Jadi janganlah jadi orang yang membawa vibes yang negatif. Ini khususnya HR ya, rekruter, mereka sangat menghindari orang-orang yang kayak gini. Ya ngapain kita terima orang yang galau terus setiap harinya? Akhirnya nanti pasti kantor dia galau-galau aja nggak kerja gitu. Sebenarnya sesimpel itu pemikirannya. Itu jadi sekarang mungkin teman-teman bisa lihat lagi, buka Instagramnya, Facebooknya, apakah teman-teman ngepost hal yang tadi yang bersifat negatif ini gitu ya, seperti itu. Oke. Nah ini juga salah satu engine ya untuk Google. Teman-teman pernah pastinya ataupun belum, silahkan dicoba. Tulis nama lengkap, search yang keluar apa sih gitu ya. Mungkin pertama bisa kita lihat di all dulu gitu ya. Yang keluar tuh apa? Oh biasanya keluar tuh sosmed kita gitu. Nah tapi coba deh kalian buka di photos gitu ya, di pictures gitu ya. Apa sih yang keluar? Nah, kalau misalnya keluar, oh ya foto-foto yang masih oke-oke gitu ya, masih nggak apa ya, aman-aman aja. Tapi kadang-kadang Google juga suka menampilkan foto-foto yang misalnya kamu di tag temennya, itu pun dari waktu SMP yang masih lagi kucel-kucelnya gitu ya, masih alay-alaynya. Nah, hal ini kan bisa dilakukan oleh semua orang ya teman-teman, betul? Nah, HR juga bisa banget mengkopas nama kalian, nge-Google, nyari kalian tuh kayak gimana gitu ya. Nah, pastinya kita nggak mau ya dilihat sebagai tadi ya, anak ala yang kucel-kucel itu. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, ya kan bisa ngurang-ngurangin nih dengan misalnya delete foto-foto tersebut, dibuat private dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi kenapa sebagian besar HR melakukan hal ini? Karena kadang-kadang mereka pengen tahu juga, ini untuk antisipasi supaya tahu, oh orang ini bukan buronan nih, ataupun nggak ada berita-berita yang negatif terhadap mereka. Gitu. Oke, nah tadi itu adalah semua hal-hal yang kalian perlu persiapkan. Sekarang hal apa aja yang apa namanya yang kita tahu kalau misalnya kita udah ready gitu ya, kita all set kalau apa. Nah, pertama kita udah bisa present ourselves as a professional in social media gitu ya. Tadi misalnya dari segala sosial media kalian udah aman nih gitu kan, nggak akan hujat netizen ketika aku nih post apaan sih, terus banyak komen-komen yang nggak enak gitu ya. Kalau misalnya udah oke, udah semuanya aman dan oh ini orangnya aktif, orangnya friendly dan sebagainya, oke berarti kalian sudah secara langsung ya menunjukkan kalian adalah orang yang profesional gitu. Oke, terus yang kedua, kalau misalnya kalian sudah benar-benar paham, udah membaca dan paham job requirements yang emang teman-teman yang kalian mau lamar gitu ya. Jadi sekali lagi benar-benar dibaca dulu, dipahami, baru kalian melamar ke sini. Tuh. Oke, terus kamu juga udah all set kalau misalnya setelah baca udah paham, kalian buat CV yang memang sesuai sama yang mereka butuhin ya. Nah, have a tailor-made CV yang benar-benar kalian buat untuk khusus lowongan pekerjaan tersebut. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah banget, justru dianjurkan kalian punya banyak macam CV gitu ya. Baik itu misalnya, oh ini CV-ku untuk posisi yang sosial media, ini posisiku untuk yang misalnya jadi PR. Oke, ini misalnya posisi CV yang untuk perusahaan agency dan sebagainya. Nah, itu bisa beda-beda semua karena isinya juga kontennya pasti beda-beda disesuaikan gitu. Oke, terus juga have a wide network. Ini juga penting dari sekarang
teman-teman bisa mulai ya membangun relasi, hubungan, networking ke berbagai macam orang, berbagai macam orang gitu. Jadi ini juga penting karena kita nggak akan pernah tahu kapan ya kita bisa kerja sama, kita membutuhkan mereka gitu. Terus yang terakhir adalah people know you are open to work. Oke. Sebelumnya tadi wide network, kalian sebenarnya aku juga menyarankan kalau misalnya teman-teman tuh bisa mulai hari ini juga ini loh, di LinkedIn. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu, belum buat, tapi LinkedIn ini akan membantu teman-teman juga untuk punya koneksi yang lebih luas lagi gitu, dan bisa membangun personal branding kalian lebih profesional juga gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya ada mau tanya-tanya soal LinkedIn bisa di Q&A juga ya. Nah, terus berikutnya people know you're open to work. Nah, ini juga penting teman-teman. Kenapa? Kadang-kadang kita malu ya kalau misalnya, aduh kita lagi nyari kerjaan nih, kesan tuh kayak ngemis-ngemis gitu nggak sih? Nah, ini coba dihilangkan segala pemikiran ini gitu ya, karena hampir semua orang akan melewati tahap ini gitu ya, mencari pekerjaan. Dan ini dengan kita membuka diri, membiarkan orang lain tahu kita sedang mencari pekerjaan, ini akan saling ngebantu gitu. Di LinkedIn juga sama sebenarnya. Jadi kita bisa pasang kalau status kita adalah open to work gitu. Kita sedang mencari. Nah, secara orang-orang juga bisa saling ngebantu, saling support untuk ya ini ngasih tahu misalnya kamu sedang cari pekerjaan apa dan sebagainya gitu. Jadi nggak apa-apa banget, nggak usah malu kalau sedang mencari pekerjaan, be open supaya bisa saling ngebantu. Gitu. Oke, nah tadi udah ngebahas CV, ngebahas personal branding. Udah capek teman-teman? Belum ya? Karena ini ada satu topik lagi. Sekarang kita mau ngebahas soal interview. Ya, ini juga penting gimana kita mempersiapkan diri untuk interview. Oke, fakta-faktanya dulu seperti biasa. Oke, interview. Pertama ya, penampilan. Nih, 76% kandidat tuh terlalu trendy. Loh, kok gitu, Kak? Bukannya kita memang harus tampil oke gitu ya? Ya, memang tampil oke. Tetapi, kita harus lihat dulu nih, kita mau interview ke perusahaan apa? Perusahaan corporate kah, perusahaan besar, atau perusahaan startup gitu ya? Karena penampilannya juga akan beda. Kalau kamu datang ke perusahaan startup, ya udah kan sebenarnya pakai kemeja, blus gitu ya, yang agak santai aja, casual gitu ya, dengan nggak harus jasa sebagainya gitu. Nah itu akan lebih lebih cocok sama budaya mereka gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya kalian datang ke corporate, ya kalian juga jangan terlalu santai doang. Nanti kalian mau interview corporate tapi pakainya kaos oblong, celana jeans robek-robek sama sandal jepit gitu ya. Nah itu satu aja nggak akan kasih kalian lewat gitu. Jadi harus disesuaikan gitu. Makanya misalnya banyaknya orangnya pakai jas gitu ya, pakai celana bahan gitu kan, pakai sepatu gitu. Tapi kalau kalian penampilan ini datang ke startup, itu juga akan kayak salah kostum gitu. Jadi harus disesuaikan juga sama budaya dari perusahaan tersebut gitu. Gimana penampilan kalian fit in sama perusahaan tersebut. Oke. Nah, ini penting banget mengetahui tentang perusahaan ya. Jadi sebelum interview apapun itu, lakukanlah riset. Gali informasi sebanyak-banyaknya mengenai perusahaan tersebut, jabatannya gitu ya, job desk-nya dan sebagainya. Sekarang udah ada Google memudahkan teman-teman untuk mencari informasi, carilah tentang perusahaan dan sebagainya sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Ini akan membantu banget ketika kalian nanti interview. Gitu. Jadi ini wajib mesti harus ya melakukan riset mengenai perusahaan tersebut sebelum interview. Jangan kayak ya udah cuek aja, datang aja, padahal kan nggak tahu apa soal perusahaan tersebut. Karena kadang-kadang suka ditanya nih di interview kayak apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami gitu. Nah kalau kalian nggak ada riset ya udah selesai aja gitu kan. Nah makanya ini penting harus dilakukan. Oke, berikutnya ngomongin bahasa tubuh sekarang. Oke. 67% Anda tidak melakukan kontak mata gitu. Jadi kontak mata itu penting. Ketika kalian sedang interview, tataplah mereka yang menjadi lawan bicara kalian gitu. Kalau misalnya kalian terlalu grogi ya boleh lihat hidung ataupun lihat jidat mereka gitu. Jadi yang penting kalian ya menghadapi orang yang bertanya gitu. Jangan kalian nunduk terus gitu atau ngeliat langit-langit terus lagi mikir tapi kayak gerakannya kayak nyari lalat gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kontak mata itu penting. Oke, sekalipun kalian interviewnya online loh. Jadi lihatlah kalau misalnya kalian kayak memang seperti melakukan face to face gitu. Jangan, karena ada juga orang interview terus kayak gini, dia ngeliatnya ke atas, gitu kan, oh ya nama saya ini, sama nama saya itu, lalala gitu. Nggak enak dilihatnya, gitu. Oke, berikutnya adalah
cara masuk ruangan nih kalau offline. Nah, ini juga jangan gedebak-gedebuk gitu kan, jangan jalan aja keseret-seret gitu kan, kayak beban hidupnya berat banget gitu ya. Nah, gimana kalian bisa menunjukkan kalau kalian bisa kerja, jalan aja tuh kayak nampung beban keluarga gitu ya. Nah, kayak gitulah. Jadi ini juga harus dipastikan masuk dengan sopan, dengan yakin gitu. Oke, berikutnya adalah cara salaman nih gitu ya. Salaman sebenarnya ya udah kalian tuh sebenarnya harus yang firm gitu ya. Jadi jangan cuma asal kena doang dan sebagainya, tapi yang firm. Tapi kalau sekarang kita nggak boleh sentuh-sentuhan ya gitu kan, karena masih dalam kondisi kayak gini juga. Jadi cukup namaste sih, namaste. Jadi selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu aja. Orang udah sopan, udah oke gitu. Oke, berikutnya kualitas artikulasi suara sama kurang senyum gitu ya. Nah, penting juga nih, aku dulu juga pertama kali interview pengen sopan, saking pengen sopannya suaranya nggak keluar gitu ya. Nah, ini penting, jadi berkatalah ataupun ngomonglah dengan jelas gitu. Apapun yang kalian pengen katakan, katakan dengan lantang tapi jangan kekerasan, jangan kayak teriak-teriak gitu ya. Dan juga senyum. Senyum kan ibadah ya teman-teman. Jadi silahkan tersenyum, tunjukkan kalau kalian emang senang gitu ya ada di sana gitu. Oke, dan terakhir, nih ditolak karena menjalankan tangan depan dada. Ya karena simply nyilangin tangan gitu ya. Nah, ini hal yang perlu dihindari juga. Karena kalau misalnya kalian nyilangin gitu tuh, kelihatan tuh kalian ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Nah, itu juga nggak baik. Ataupun saya menopang itu kan. Oh ya, nama saya. Nah, ini nih jelek banget nih gitu kan. Kelihatan tuh kayak males gitu. Gitu. Jadi kalau untuk tangan, ya udah tangan tuh kalian boleh kasih gerakan gesture ringan gitu kan. Ataupun ya udah taruh aja di atas meja, di atas paha kalian gitu. Oke, nah sekarang to set up for an interview ya. Jadi ini hal-hal yang harus kalian lakukan untuk interview. Jadi pertama ya tadi research dulu tentang perusahaan ya. Ini harus kalau udah plan what you're going to wear. Karena dengan research juga kita tahu nih perusahaan apa dan kita bisa planning mau pakai baju apa. Oke, terus ketiga dan keempat ini basically sama. Intinya adalah latihan. Nah, kalian bisa latihan. Latihan bisa juga dua macam. Latihan untuk present gitu ya. Misalnya kalian bisa ngomong di depan cermin, melihat nih selama ini kalau ngomong tuh gerakannya kayak apa, apakah agak kaku, apakah agak awkward gitu ya. Itu bisa juga. Latihan ngomong juga bisa dilakukan dengan kalian pairing gitu ya dengan atau adik kakak, dengan sahabat kalian, pacar gitu ya untuk coba tanya jawab. Nah, terus latihan juga bisa juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi kalian bisa Google aja juga nggak apa-apa. Misalnya pertanyaan-pertanyaan interview. Nah, coba kalian get familiar with the questions gitu. Jadi pertanyaannya apa aja sih? Kalau dengan kalian pernah mendengar pertanyaan tersebut, jadi kalian nggak kaget lagi kalau misalnya mendengar pertanyaan udah tersiapkan gitu loh di pikiran kalian gitu. Nah, terus please banget kalau interview juga jangan telat ya teman-teman ya. Bete nggak sih nungguin orang yang telat. Jadi pastiin untuk baik itu offline atau online ya. Kalau bisa sih kalau misalnya offline ya setengah jam sebelumnya udah di sana. Kalian bisa adaptasi juga sama lingkungannya gitu. Ataupun kalau misalnya online ya paling nggak kamu masuk dulu mendingan kamu yang nunggu daripada ditungguin sama HR gitu. Oke, berikutnya oke. Terus ini be aware of your body language ya. Itu yang tadi udah dibahas ya, yang tatapan mata, gerakan tangan, senyum, artikulasi suara dan semuanya itulah. Oke. Nah, tapi mungkin nih teman-teman udah dijelasin ini nanti pas prakteknya biasanya langsung ngeblank ya, bingung ya mau apa aja. Nah, tapi ingatlah ini, ketika interview yang penting adalah kalian yakin ya, percaya diri sama tunjukin kok kalian seneng. Gitu aja sih, coba keep in mind itu aja supaya yang lainnya ya bisa goes as flows lah gitu ya, bisa sesuai sama yang diharapkan gitu. Jadi yang penting kalian katanya yakin, percaya diri, sama senang. Dengan itu kalian menunjukkan kalau oh kalian emang kelihatannya siap dan katanya emang pengen pekerjaan tersebut gitu. Oke, dan terakhir, apakah ini terakhir? Nih, jadi make honesty a habit gitu ya. Jadi apapun yang kalian katakan, coba sejujur mungkin gitu. Karena biasanya nih HR ini rata-rata lulusan psikologi, mereka tahu kalau kalian bohong atau melebih-lebihkan gitu. Jadi jawablah sejujur mungkin gitu. Oke, nah jadi when you are all set, udah siap semuanya, udah paham, udah disiapkan ya. Silahkan action, just go, do it
action ya. Ini nggak akan bermanfaat, nggak akan bisa jalan kalau kalian emang nggak melakukan sesuatu gitu ya. Jadi action ini atau go ini juga yang paling penting gitu ya. Jangan setelah webinar ini kayak oh ya udah tahu kok, udah terus kan nggak ngapain. Nah, jadi tetap coba buat CV, coba latihan gitu ya supaya skillnya meningkat. Gitu. Oke, and give your best shot tentunya. Oke, paling itu untuk materi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Maaf kalau aku ada salah kata. Nah, di sini aku memberikan kesempatan untuk 3 orang yang kalau mau coba interview trial gitu. Jadi aku punya 3 pertanyaan untuk 3 orang yang beda-beda gitu. Jadi nanti aku bisa balikan ke Bu Mercy ya. Jadi silakan nanti teman-teman yang di sini mau coba interview trial mungkin boleh raise hand. Nanti kita akan kasih akses nih untuk bisa di-unmute, jadi teman-teman bisa jawab gitu. Jadi ini kita latihan nih, kalau misalnya ada pertanyaan ini, teman-teman silahkan jawab, nah nanti aku akan kasih feedback gitu ya. Jadi nggak usah takut, ini kita latihan buat belajar bareng-bareng gitu. Oke, dan aku nggak gigit kok. Oke, oke, terima kasih semuanya. Aku berikan ke Bu Mercy dulu untuk ini ya 3 orang yang mau coba interview trial. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Reika atas paparan materinya yang telah menambah wawasan bagi kita semua, terutama teman-teman mahasiswa dan juga para alumni Universitas Indraprasta PGRI. Baik, selanjutnya ada interview trial. Nah, ini akan dilakukan bagi mahasiswa ya, atau para alumni, intinya peserta dari webinar ini yang bersedia untuk langsung di trial oleh narasumber kita, yaitu Kak Reika. Siapa yang bersedia di antara peserta dari 206 ini bisa langsung melakukan raise hand? Silahkan. Oke, di sini ada Teresia Jenda. Halo Teresia, bisa di-unmute terlebih dahulu untuk Teresia. Oke. Selamat siang Teresia. Panggilannya apa nih? Saya panggil Teresia atau Jenda? Oke, baik. Saya panggil Teres ya. Oke. Oke. Kak Teres, dari program studi apa ya? Saya dari komunikasi. Maaf suaranya putus-putus Teresia, ada kendala teknis. Oh iya. Bisa didekatkan? Ya. Saya dari program komunikasi bisnis. Oke, dari DKV ya. Baik. Oke, baik. Saya persilakan langsung kepada Kak Reika untuk melakukan trial interviewnya. Oke, hai. Oke, jadi pertanyaan pertama buat Teresia. Ini dia pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman juga boleh jawab. Oke, nih pertanyaan pertama adalah please tell me about yourself. Boleh Teresia, silahkan perkenalkan diri kamu. Silahkan. Halo Teresia. Halo Kak. Ya, oke. Boleh silakan perkenalkan diri Teresia. Lagi di unmute ya, sorry ya Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Teresia Jenda Aprilia Kertikasari. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Saya angkatan 2016. Sampai sekarang masih kuliah. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin yang Teresia mau sampaikan mengenai diri Teresia? Sudah cukup. Cukup ya, oke sip. Oke, terima kasih ya Teresia untuk volunteernya, untuk kontribusinya. Oke, luar biasa keberaniannya Teresia udah mengajukan diri ya untuk coba interview trial ini. Terima kasih sekali lagi. Oke, ini aku kasih feedback juga untuk Teresia dan juga untuk teman-teman juga ya di sini gitu ya. Gimana sih sebenarnya menjawab pertanyaan pertama ini ya, karena biasanya dalam step interview tuh biasanya langsung ditanyain kayak oke, silakan perkenalkan diri gitu ya. Jadi ini satu pertanyaan yang hampir pasti ada gitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan ini gitu ya, disarankan memang nggak terlalu singkat nih gitu. Jadi jangan hanya kayak oh ya nama saya misalnya ya nama saya Rika, saya lulusan ini.
Nah, selesai. Gitu. Jadi diharapkan kalian bisa ngomong lebih banyak. Gitu. Nah, apa aja nih yang kira-kira perlu dikatakan ketika perkenalkan diri? Nah, kalau bingung, kalian bisa kembali lagi nih ke value yang tadi gitu ya. Skillnya apa, pengalaman apa, achievementnya apa gitu ya. Karena sekali lagi itu adalah bahan-bahan kalian ya, amunisi kalian untuk menunjukkan seberapa bervalue-nya kalian gitu ya, seberapa kalian punya skill, seberapa kalian memang cocok untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi ngomong boleh agak banyakan gitu. Jadi silakan misalnya ngomongin, oke, nama saya Rika, saya lulusan Atma Jaya ini, lulusan komunikasi, baru lulus tahun lalu misalnya. Saya juga punya pengalaman kerja, saya kerja di sini-sini, job desk-nya ini. Oh, saya juga tertarik dengan lowongan pekerjaan ini karena saya lihat dibutuhkan orang yang seperti ini nih, dan kebetulan saya punya pengalaman ini yang sesuai gitu. Nah, boleh kayak gitu. Jadi kalian bisa cerita lebih banyak itu ya tentang diri kalian. Dan kalau bisa juga ceritain tuh nggak harus semua yang teman-teman udah tulis di CV. Kalian kesempatan interview ini kalian bisa menjelaskan lebih jauh. Mungkin di CV kalian nulis kayak, oh, pengalamannya, punya pengalaman kerja sebagai sosmed, job desk-nya ini gitu ya. Nah, itu ada tertulis di CV. Tapi di dalam kesempatan interview ini kalian bisa jelasin lagi gitu. Misalnya, oh iya, waktu itu saya memang pernah pengalaman jadi sosmed waktu magang bulan ini gitu ya. Oh, di sana saya punya pengalaman menarik nih gitu kan. Saya handle project ini. Pernah suatu waktu saya kesulitan, tapi saya solusinya gini gitu. Jadi kalian bisa menceritakan seberapa kalian emang capable menghadapi pekerjaan tersebut kayak gitu. Jadi boleh di sini kalian cerita lebih banyak supaya mereka juga mengapresiasi teman-teman gitu ya, dan lebih paham mengenai teman-teman gitu. Jadi nggak hanya apa yang ditulis oleh CV dan kalian ulangin lagi di CV gitu. Gimana, Teresia, sudah bisa dipahami? Iya, Kak, sudah paham. Oke, good luck ya untuk next-nya, Teresia. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kak. Oke, baik, terima kasih Teresia untuk keberaniannya melakukan interview trial langsung dengan Kak Raika, dan terima kasih Kak Raika untuk feedbacknya, menambah pengetahuan untuk Raika dan teman-teman semua di sini. Oke, selanjutnya adakah lagi yang ingin langsung mencoba trial interview dengan Kak Raika? Nanti akan langsung diberikan feedbacknya oleh Kak Raika langsung. Oke, di sini sudah ada lagi Erma Perdani. Baik, silahkan di-unmute untuk Erma Perdani. Dari program studi apa? Dari program studi. Maaf, untuk suaranya bisa didekatkan. Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, silahkan untuk Kak Raika dieksekusi. Oke, Erma ya panggilannya? Iya, Kak, benar. Oke, salam kenal ya Erma. Oke, ini pertanyaan yang kedua ya untuk Erma. Sekali lagi teman-teman yang lain boleh coba tahu jawab juga. Oke, nah ini dia. Erma, apa sih kelemahan terbesar kamu? Silahkan. Baik, terima kasih. Kelemahan terbesar saya adalah saya sulit untuk mempercayai orang. Jadi saya tidak mudah percaya kepada orang dengan mudah. Lalu saya tidak suka bekerja sama dengan orang yang tidak mau berusaha bersama. Jadi hanya saya yang bekerja secara total, tetapi dia tidak mau bekerja sama secara total juga. Kemudian saya juga tidak menyukai hal-hal yang tidak runtut, Kak. Maksudnya jadi saya tuh bekerja harus sesuai dengan arahan yang sesuai dengan hal-hal yang memang sudah diarahkan, yang sudah diruntutkan. Jadi tidak bisa harus tiba-tiba saya mengerjakan ini nanti disuruh mengerjakan C gitu, Kak. Jadi tidak bisa. Itu kelemahan saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih ya Erma ya untuk jawabannya, luar biasa. Oke, aku sedikit mau menanggapi dulu untuk jawabannya Erma. Oke, ada bagusnya jawaban Erma emang hal-hal yang kadang-kadang emang di luar
kayak apa ya, kayak di luar kendalinya Erma gitu ya. Maksudnya makanya hal-hal yang seperti oh ya orang lain yang kayak gini, orang lain kayak gitu gitu. Oke. Nah, jadi ini sedikit aman nih gitu, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa lebih baik jawabannya. Nih aku kasih feedback ya untuk teman-teman juga. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal kelemahan, ini juga pertanyaan yang sering juga ya di interview. Nah, kita bisa list down dulu nih gitu ya. Kita bisa tulisin sebenarnya kelemahan kita tuh apa aja sih. Misalnya kita nulis dari nomor 1 sampai nomor 10 nih. Nah, maksudnya nomor 1 di sini adalah yang paling parah lah, yang nggak bisa ditoleransi. Dan nomor 10 yang paling nggak apa-apa lah, yang paling biasa aja bisa toleransi ya. Misalnya nomor 1-nya, contohnya ya, nomor 1-nya adalah oh saya orangnya emosional gitu kan, apalagi ke orang lain tuh rese, wah pengen, apalagi pas lagi dapet nih gitu kan, wah kayaknya pengen gitu kan. Nah, misalnya itu nomor 1-nya. Oke, tapi nomor 10-nya apa misalnya? Nomor 10-nya adalah oh saya suka lupa nih gitu, suka miss hal-hal detail gitu misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini ya memang ya kita kalau interview itu harus jujur, tapi mungkin jangan jujur-jujur amat gitu. Ini salah satu triknya juga gitu. Kalian nggak akan mau ngomong yang tadi langsung kelemahan terbesarnya itu yang nomor 1 yang tadi. Oh ya saya orangnya emosional kak gitu kan. Pernah saya waktu itu hampir berantem sama teman rekan saya karena ini. Orang udah keburu takut gitu ya. Nah jadi ya udah kamu bisa jawab ke kelemahan kamu yang nomor 10 tadi. Oh ya kak, jadi saya sebenarnya suka melupakan hal-hal yang detail gitu, apalagi informasinya banyak dan detail. Nah itu susah untuk saya untuk mengingat semuanya gitu ya. Nah kayak jawaban itu yang lebih aman gitu. Nah tapi don't stop there, jangan hanya udah itu aja kamu jawab, tapi kasihlah juga, siapkan solusinya gitu ya. Misalnya tadi ya kalian lupa gitu, terus bilang kayak oh ya tapi karena saya tahu nih saya emang suka lupa, suka miss ya, jadi setiap ada informasi penting saya selalu catat di HP saya, di buku catatan saya, jadi kalau misalnya dibutuhkan saya bisa kembali lagi ke catatan saya gitu. Jadi saya ya udah nggak kesulitan lagi kalau mengingat hal-hal yang detail gitu. Oke, jadi kalau kayak gitu kan weakness kalian udah selesai kan, masalahnya udah terselesaikan. Jadi seperti kalian sudah tidak punya kelemahan lagi. Gitu caranya. Begitupun kalau misalnya tadi Erma jawab misalnya, oh ya saya nggak bisa nih misalnya tadi ya menghadapi ngerjain yang tiba-tiba berubah gitu ya. Nah coba kamu siapkan juga apa solusinya yang bisa kamu tawarkan. Nah biasanya kalau misalnya ada banyak pekerjaan yang bahkan nggak runut dan sebagainya, saya buat list dulu sih mana yang saya bisa kerjaan, mana yang saya bisa prioritaskan, mana yang nanti gitu. Saya buat listnya supaya semua kerja tetap bisa dikerjakan, tapi dengan aturan yang saya buat sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi kamu juga sudah siap gitu, bukan berarti kalau misalnya ada kendala kayak itu nggak bisa sama sekali. Gitu. Itu salah satunya. Nah, ada lagi tips and tricks yang lainnya. Oke, kalian juga bisa menyebutkan hal-hal kekurangan-kekurangan yang tidak relate sama pekerjaan tersebut. Misalnya, oh ya saya saya kurang pandai berhitung sih gitu. Misalnya kayak gitu ya. Ya sebenarnya nggak masalah kalau kamu nggak pandai berhitung karena mungkin emang kamu nggak disuruh ngitung-ngitung apapun gitu ya. Nah itu aman gitu. Jadi bukan hal yang krusial. Kalau misalnya kalian kayak oh ya kamu harus menghadapi klien gitu kerjaannya, job desk-nya. Oh tapi kalian nggak bisa komunikasi, negosiasi, ngomong sama orang gitu ya. Terus kamu bilang kayak gitu, ya buat apa kamu kerja di sini gitu ya? Kayak gitu. Jadi coba kasih hal-hal yang nggak relate, sama juga siapkan solusi dari weakness teman-teman gitu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya. Erma bisa lebih baik lagi ke depannya. Semangat, sukses selalu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Reika untuk solusi feedback dari jawaban dari terhadap Erma gitu. Jadi intinya solusinya adalah pada pertanyaan ini ketika kamu memberikan atau informasi kelemahan kamu, jangan lupa disertakan solusi terhadap kelemahan tersebut. Jadi jadi terselesaikan terhadap kelemahan yang diinformasikan kepada HR-nya. Baik, terima kasih kepada Erma atas jawabannya. Kemudian selanjutnya untuk trial interview yang ketiga, silahkan ada yang ingin mencoba kembali dari peserta. Ada yang berani untuk mencoba untuk trial interview langsung dengan Kak Reika? Silahkan dapat langsung melakukan raise hand. Oke.
Oke, langsung ada ini. Dari Diki Afrian. Nah, tadi sudah 2 perempuan, sekarang ada 1 laki-laki. Silahkan di-unmute kepada saudara Diki Afrian. Ya, terima kasih, Kak. Oke, saya panggil apa nih, Diki atau Afrian? Diki ya? Biasa dipanggil Rian, Kak. Oh, biasa dipanggil Rian. Oke. Rian dari program studi apa? Dari program studi bimbingan dan konseling. Oke, dari BK, bimbingan dan konseling. Baik, silahkan kepada Kak Reika untuk memberikan trial interview. Halo, Rian. Apa kabar? Iya, halo Kak. Apa kabar? Baik. Oke, ini ya pertanyaan ketiga nih untuk Rian dan juga teman-teman semuanya. Silakan nih Rian dijawab. Nggak keluar. Nih, Rian. Berapa sih ekspektasi gaji yang kamu harapkan dari pekerjaan ini? Silakan. Oke, untuk ekspektasi gaji yang memang saya harapkan di perusahaan ini, saya harapkan sesuai ya dengan UMR atau UMP dari daerah setempat, yaitu sekitar, misal di daerah DKI Jakarta, sekitar 4,2 juta. Tapi memang balik lagi, untuk gaji ini tentatif ya, nanti bisa ada kenaikan dan juga ada pengurangan. Tapi saya yakin dengan apa yang saya bisa membantu dan berkontribusi untuk perusahaan, dan saya layak untuk mendapatkan gaji kisaran di angka 4,2 sesuai dengan UMR atau UMP dari daerah setempat. Terima kasih, Kak. Oke, mantap Rian. Terima kasih ya untuk jawabannya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan yang cukup krusial, bikin deg-degan, kayak menentukan masa depan kita, ya nggak sih? Jadi emang ini satu pertanyaan yang kita harus siapin juga nih, gitu. Nah, untuk pertanyaan ini ya, untuk Rian dan teman-teman juga emang membutuhkan riset juga nih, gitu ya. Jadi apapun nanti posisinya perusahaannya, nah itulah gunanya riset. Kalian harus tahu dulu kira-kira emang untuk pekerjaan ini, untuk yang latar belakang saya, misalnya saya fresh graduate, pekerjaan ini, perusahaan ini tuh berapa sih kisarannya, gitu. Nah, jadi itu yang pertama kali yang perlu kita lakukan. Tapi ini kan coba tadi ya trial ya Rian ya. Jadi nggak apa-apa, jawabannya udah oke ya dengan menyebutkan ekspektasinya, terus ada kata-kata tadi kayak bisa disesuaikan lagi sama kayak kebijakan perusahaan gitu ya. Nah, itu juga aman. Oke. Tapi ada jawaban lagi yang cara menjawab yang lebih aman lagi nih supaya kalian bisa lebih siap juga. Oke, jadi pertama tadi ya setelah kalian melakukan riset sebelumnya, berarti kan kalian sudah punya angka nih kira-kira berapa gaji yang diharapkan gitu ya. Nah, ini aku kasih tahu dulu jawaban-jawaban yang kalau bisa jangan kalian katakan seperti ini ya. Ini yang jangan, yang don'ts-nya dulu. Pertama, terserah Bapak Ibu aja deh gitu kan. Saya emang ngikut gitu ya. Misalnya terserah, ataupun kayak oh ya udah nggak apa UMR aja, saya nggak apa-apa kok gitu kan. Jadi kalian kayak seperti merendah gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian emang minta direndah, yang akan dikasih rendah juga gitu ya. Ini adalah satu pertanyaan di mana kalian nanti bisa negosiasi gitu sebenarnya. Jadi ya kalau negosiasi biasanya kita kan kasih penawaran terbaik, kita kasih penawaran yang kita mau juga, nanti kita diskusikan untuk mendapatkan penawaran terbaik itu kan ya. Nah, makanya berdasarkan riset juga kalian bisa nyebutin angka. Jadi baiknya adalah ketika memang kalian udah ngomongin soal gaji, nah kalian kasihlah angka yang memang kalian harapkan gitu ya. Jadi nggak harus berpatok pada UMR sebenarnya. Gitu. Misalnya kalian lihat nih, dengan pengalaman, dengan fresh graduate punya pengalaman ini, ternyata gajinya kisarannya adalah misalnya 5-6 juta misalnya. Nah, kalian boleh nih ngomong langsung bilang gini kayak ekspektasi saya sih kurang lebih 6 juta sih untuk posisi ini. Misalkan bisa langsung bilang kayak gitu ya. Ataupun kasih range juga. Oh, ekspektasi saya di antara 5,5 sampai 6 juta gitu. Itu boleh. Kalian bisa, yang penting nyebutin angkanya berapa yang kalian mengharapkan gitu. Nah, nanti ada jawaban-jawaban lain yang bisa kalian tambahin seperti tapi saya akan ngikutin dengan standar ataupun kebijakan perusahaan, tapi mengingat dengan saya punya pengalaman ini gitu ya, saya punya skill ini, saya kira saya rasa gaji ini adalah yang wajar ya, yang bisa kita sepakati bersama gitu. Jadi di sini kalian juga nggak hanya ngerendah, tapi kalian kayak orang jualan gitu ya. Jadi kalian juga memberikan hal-hal yang mereka mau juga, makanya kalian dapat
harga segitu gitu. Jadi kalian bisa bilang, oh ya saya punya pengalaman ini, makanya harga saya ada segini gitu. Nah jadi baiknya memang kalian ngasih tahu harganya berapa. Kalau misalnya kalian juga bingung, kadang-kadang di lowongan pekerjaan ya, di info-info lowongan pekerjaan itu juga tuliskan berapa sih gajinya kira-kira gitu ya. Misalnya tadi mereka suka tulis nih range-nya 5 sampai 6 juta. Nah, kalau udah ditulis kayak gitu ya kalian bisa tinggal nyebutin ulang aja harga yang sudah tertera di sana. Jangan coba-coba naik lagi kayak 7 juta sedangkan tulisnya udah maksimal tuh 6 gitu ya. Dan lagian juga nggak perlu juga misalnya kalian kayak pura-pura rendah gitu. Oh, saya mah 4 juta aja nggak apa-apa. Sedangkan mereka emang budgetnya udah 5 sampai 6 ya buat apa gitu. Jadi amannya adalah cari angka yang memang sudah mereka tetapkan ataupun berdasarkan riset gitu. Nah, seperti itu sih untuk yang menjawab soal salary supaya kalian juga nggak menyesal kemudian ya mintanya UMR padahal kalian bisa lebih lagi gitu dari UMR misalnya gitu. Apakah udah cukup jelas, Rian? Oke, cukup Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, terima kasih juga. Sukses dan semangat ya. Baik, terima kasih Kak Reika atas jawabannya, feedback terhadap jawaban dari Diki. Selanjutnya akan kita beralih ke pertanyaan dari kolom chat ya, kolom chat Zoom meeting yang sudah diberikan oleh peserta. Yang pertama ada dari Agus. Agus dari Prodi Teknik Informatika ingin bertanya kepada Kak Reika. Saya mau tanya Kak, kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan CV saat melamar kerja? Ya, tadi dari Agus. Waktu Ya. yang tepat untuk mengirimkan CV saat melamar kerja. Oke, nah ini kadang-kadang setiap HR suka beda-beda nih gitu ya. Aku suka nanyain juga ke HR gitu ya, gimana sih kalau untuk CV ini waktunya itu kapan baiknya gitu. Ada memang yang prefer kayak pas jam kerja aja gitu ya, jam kerja kenapa mereka emang lagi buka email gitu. Ataupun ada yang bilang malam aja, jadi pas paginya bisa buka email. Jadi ini memang suka beda-beda sih gitu. Tapi kalau aku sendiri akan menyarankan mending pas pagi gitu. Jadi ketika mereka pagi-pagi gitu ya, jadi nggak ngeganggu juga kalau misalnya ada email malam-malam gitu ya, ataupun ada message lah malam-malam pas mereka lagi istirahat karena malah ngirim CV gitu. Nah jadi baiknya sebenarnya mungkin pas lagi pagi, pas paling pagi gitu ya, mungkin kayak jam 7, jam 8. Jadi pas mereka buka email juga langsung dapat tuh CV-CV dari kalian kayak gitu. Itu mungkin sih saran aku sih lebih baik pagi. Tapi sekali lagi mungkin bisa dilihat dari pengalaman HR juga beda-beda sih, tapi mungkin paling amannya sih pagi menurut aku ya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya tadi dari Agus. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Kak Raika. Nah, sebenarnya saya juga pernah membaca dari sebuah penelitian bahwasannya waktu yang tepat ketika untuk mengirimkan lamaran kerja atau CV atau resume dan yang lainnya itu pada saat jam kerja. Durasi waktunya itu antara pukul 8 sampai dengan 12 siang gitu. Dan ketika jika ingin dikirimkan biasanya ada yang menanyakan gitu pada pukul 12 malam, berharap itu pagi akan dibuka gitu. Sebenarnya itu kurang tepat gitu. Karena banyak yang penelitian saya baca ya pada saat jam kantor, pukul office hour jam 8 sampai dengan jam 12. Mungkin itu bisa menambah untuk jawaban terhadap Agus ya dari Teknik Informatika. Baik, ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Anissa Wulandari, datang dari Pendidikan Biologi, program studinya, bertanya, Kak, jika nama saya itu pasaran gitu ya, umum ya, ini intinya, bagaimana jika nama emailnya itu dia tambahkan dengan angka gitu? Kira-kira baiknya bagaimana ya Kak jika namanya pasaran kemudian nama emailnya dia itu dia tambah dengan angka gitu, apakah baik atau tidak gitu? Silakan kepada Kak Raika. Tadi Anissa ya. Apalagi nama pasaran juga lumayan banyak ya gitu. Misalnya nama aku teh Emanuel Rika, terus udah ada nih emailnya gitu kan. Kamu boleh kan pakai misalnya angka tanggal lahir ataupun angka angka berapa aja gitu. Jadi itu kan yang masih aman nih, nggak akan dilihat nggak profesional gitu ya. Yang tadi aku bilang soal profesional, nggak profesional tuh lebih ke kata-kata yang nggak make sense saya, atau nggak misalnya pakai penulisan angkanya
kalau dulu ya, kalau misalnya aku nggak tahu nih teman-teman zamannya masih sama atau enggak, yang kalau misalnya ala itu yang misalnya kayak Rika itu tulisannya pakai R31K4 gitu kan. Nah, itu kan kayak apa sih nih gitu. Nah, mungkin kayak gitu-gitu yang bisa dihindari. Tapi kalau misalnya tambahin angka lainnya juga nggak masalah sih. Itu masih oke kok. Apa-apa. Gitu paling Anissa, mudah-mudahan menjawab ya. Sorry Bu Mercy masih di mute. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Reka atas jawabannya terhadap Anissa. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Dwiki, berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya mau tanya Kak, bagaimana kata-kata yang baik saat mengirimkan CV lewat email ke perusahaan? Melalui email ya Kak. Baik, terima kasih Kak Reka. Oke. Untuk ini ya, Dwika ya. Oke. Kata-kata yang baik saat mengirim CV lewat perusahaan. Oke. Yang pastinya kalau misalnya teman-teman ngirim lewat email itu jangan dibiarin kosong. Jadi ini Dwika pertanyaan udah oke, karena berarti Dwika tahu harus ada kata-katanya ya. Jadi kalian mengirim email tuh kayak mengirim surat gitu ya. Jadi pertama saya dari apa sih namanya? Subjeknya gitu ya. Subjeknya juga jangan sembarangan kayak berikut adalah email saya, berikut adalah CV saya, silakan lihat apa. Itu bukan di situ kalian nulisnya, tapi pasti body emailnya. Jadi subjek itu bisa disesuaikan. Kadang-kadang perusahaan juga tulis nih subjeknya mintanya kayak gini gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa tulis lowongan posisi yang kalian minta, strip nama kalian gitu sih. Itu amannya sih kayak gitu. Nah, terus tinggal di body emailnya kalian tinggal tulis. Terus sekali lagi kayak seperti teman-teman nulis surat. Jadi yang bisa kayak yang terhormat gitu kan, recruiter atau HR. Kalau teman-teman tahu nama HR-nya, akan lebih baik lagi kalian tulis namanya gitu ya dengan posisinya. Nah, tulislah kata-katanya juga dengan baik. Misalnya ya kalian perkenalkan diri dulu ya, nama saya misalnya Dwika Patria gitu kan, saya lulusan ini gitu misalnya, saya melihat informasi lowongan pekerjaan dari mana kamu dapat infonya, terus kamu bisa ceritain juga nih kenapa kamu tertarik gitu ya. Sekali lagi kalian bisa ambil apa sih yang jadi highlight kamu supaya kamu tuh bisa diconsider untuk untuk lowongan pekerjaan tersebut gitu. Jadi kan bisa ceritain, oh ya saya tertarik karena saya punya pengalaman ini sebelumnya dan saya melihat perusahaan Anda berkembang dan benefit apa, terserah kamu ngomong apa. Nah, itu bisa kalian ceritain. Nah, di body email juga nggak usah panjang-panjang banget kayak kalian buat surat surat cinta berlembar-lembar gitu, nggak usah. Cukup singkat, jelas, padat, dan terus tulis juga kayak tari bawahnya berikut saya lampirkan CV untuk mendukung dokumen yang dibutuhkan gitu. Nah, terus kan tinggal attach CV-nya gitu. Jadi kalau misalnya sekali lagi kalau bingung bisa ngambil beberapa hal yang jadi value kalian, tapi kan ceritain juga tentang diri kalian gitu. Jadi cukup seperti itu aja sih kalau untuk menulis body lewat email gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Dika ya. Sukses selalu. Terima kasih banyak Kak Reka atas jawabannya. Jadi intinya bahwasannya jangan lupa atau jangan sampai dilewatkan ketika pengiriman CV melalui email adalah subjek dan body emailnya gitu. Nah, subjeknya biasanya kan sudah ditentukan oleh si perekrut ya. Subjeknya ketentuannya apa, untuk lamarannya di bidang apa gitu. Kemudian di dalam body email kan biasanya bisa kamu lampirkan opening, main message, dan juga closing. Openingnya berarti kan jangan lupa diawali dengan sapaan perkenalan singkat, kemudian main message-nya itu adalah info detail yang ingin diberikan dan juga beserta data yang dilampirkan ya Kak ya. Kemudian untuk closing statement-nya mungkin bisa menanyakan looking forward to hearing good news from you untuk next berikutnya. Oke. Baik, semoga cukup bisa menjawab ya untuk Dwika dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik. Oke, jangan lupa untuk peserta yang hadir webinar hari ini untuk mengisi presensi ya, untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah diberikan pada kolom chat Zoom meeting. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Untuk mengingat waktu yang sudah melebihi ya, pukul 11.36. Nah, untuk sebagai sesi penutup, saya minta kepada narasumber Kak Reka untuk memberikan closing statement-nya terhadap sesi diskusi kita hari ini. Oke, baik.
Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Bu Mercy, Kak Irwan, semua jajaran dan bisa sharing pada pagi siang hari. Oke, tapi mudah-mudahan adalah apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat semua. Hanya nambah ilmu ya, tapi bisa dipraktekkan tadi ya, bisa dilakukan actionnya, bisa langsung go nih, bisa langsung buat CV yang sesuai ya, bisa buat bisa improve dari interview teman-teman juga gitu. Jadi jangan males-males ya untuk research ya, karena pasti research itu yang ya nggak semua orang jiwanya adalah untuk mencari informasi gitu, tapi ini memang penting apalagi ke teman-teman kalau mau interview, mau ngelamar kerja gitu. Jadi coba dibiasakan habit yang baik juga gitu. Oke, nah emang kelihatan tadi aku lihat masih banyak banget pertanyaan ya, tapi saya waktunya juga udah habis. Iya. Jadi silakan teman-teman, ini aku cantumin juga di sini ada kayak Instagram sama LinkedIn. Jadi teman-teman, aku welcome kalau teman-teman masih mau nanya-nanya lagi di Instagram ataupun lewat LinkedIn. Aku sih sendiri lebih aktif Instagram, sebenarnya bisa di DM aja. Tapi kalau misalnya ada yang mau connect juga di LinkedIn ya, kita bisa sharing ataupun misalnya kerjasama apapun nanti untuk kedepannya boleh kita saling terkoneksi. Karena sekali lagi kita nggak tahu ya kapan kita bisa kerjasama, kita bisa saling membutuhkan juga gitu. Jadi all the best buat semua teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah alumni yang lagi juga mau lulus. Mungkin nyari kerja ini adalah waktu-waktu yang krusial dan yang bikin deg-degan juga ya, yang capek nunggu lamarannya diterima ataupun ada balasan, tapi percayalah emang nanti akan ada jodoh karir teman-teman nih pastinya gitu ya. Jadi semangat terus, jangan patah semangat, dan juga jaga kesehatannya ya. Semoga semua bisa lancar, semua bisa sukses menurut waktu teman-teman masing-masing gitu, dan semoga cita-citanya juga bisa tercapai nih gitu. Sekali lagi terima kasih dan sehat selalu. Baik, hadirin, tidak terasa kita telah berada di ujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Raika telah menyampaikan materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan, memberikan trial interview, serta menyampaikan closing statement-nya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa Kak Raika. Demikianlah acara webinar How to Impress HR Person and Win Recruitment Process yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni Universitas Indraprasta PGRI bekerja sama dengan Nusa Talent. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah hadir berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Akhir kata, beli ikan di pasar Kebayoran, ikannya digoreng untuk dimakan. Sungguh senang kita rasakan dari webinar yang sudah diadakan. Saya Mercy Hermawati selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.